Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas B Biokonservasi yang beranggotakan Ferdina Winata dengan BP 20 10 42 2012. Yang kedua Johara Sania dengan BP 20 10 42 2020. Yang ketiga saya sendiri Muhammad Dufan dengan BP 20 10 42 2002. Yang keempat Valencia Mauri Amanda dengan BP 20 10 42 3006. Dan yang terakhir yaitu Melok Daviani dengan BP 20 10 42 1004. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kearifan lokal kuliner Indonesia. Kuliner pertama itu bareng rendang. Untuk bahannya itu yang pertama ada beras putih, yang kedua ada kelapa parut, yang ketiga ada gula pasir, yang keempat ada garam, dan yang terakhir ada daun pandan. Untuk cara kerja dari bareng rendang itu sendiri, yang pertama beras putih itu direndam selama 24 jam. Selanjutnya rendang atau sangrai sampai warnanya kecoklatan. Kukus kelapa pakai garam dan daun pandan. Selanjutnya campur dengan telur dan gula. Bareng rendang siap disajikan. Untuk filosofi bareh rendang itu sendiri, bareh rendang dijadikan sebagai ajang silaturahmi karena pembuatan bareh rendang hanya pada saat-saat tertentu sehingga keluarga akan berkumpul untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk acara tersebut. Salah satunya yaitu mempersiapkan bareh rendang tersebut. Kemudian dari segi bahan baku, bareh rendang tersebut bahan bakunya adalah beras ketan, yang mana beras ketan ini akan direndam selama 24 jam sehingga beras ini akan melunak. Hal ini diibaratkan seorang anak kecil yang belum tahu apa-apa. Kemudian beras ini akan disangrai menjadi lebih keras. Ini diumpamakan seorang anak kecil tadi yang lama-lama akan tumbuh menjadi sosok yang tangguh dalam kerasnya hidup. Kemudian untuk kelangkaannya, bareh rendang ini hanya ditemukan di Kecamatan Pauh Padang dan sekitarnya. Dan saat sekarang pun itu sudah mulai jarang ditemukan. Hal ini karena bareh rendang tersebut hanya ada ketika acara-acara tertentu. Kemudian pembuatan bareh rendang tersebut cukup sulit karena membutuhkan alat-alat tradisional. Sedangkan acara-acara pada saat ini masyarakat memerlukan barang yang simpel untuk pengerjaannya, sehingga bareh rendang tersebut jarang ditemukan lagi. Bareh rendang ini hanya ditemukan pada saat-saat tertentu, seperti hanya ada di saat acara anak yang dilihat oleh bako atau turun mandi. Kemudian disajikan dalam prosesi adat Manjaput Marapulai, yaitu menjemput laki-laki untuk dibawa ke rumah perempuan. Kemudian juga disajikan pada saat para nenek mama saat berkumpul dalam suatu pertemuan adat. Baiklah, selanjutnya untuk jenis makanan yang kedua yaitu sambal lada cangkuak. Untuk bahannya yang pertama adalah teri, kedua ayam dadiah atau ayam tajin, ketiga cabai, 4 bawang merah, 5 bawang putih, 6 asam kandi, 7 garam. Selanjutnya adalah cara kerja. Yang pertama adalah haluskan semua bumbu yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu yang kedua, sisihkan air dadih ke dalam mangkok. Yang ketiga, rebus semua bumbu bersama dengan ayam dadih, ditambah garam, tambah teri dan juga asam kandi. Dan yang terakhir, masak bersamaan dengan nasi sampai masak. Dan sambal lada cangkuak siap disajikan. Selanjutnya ada filosofi di sambal lada cangkuak. Yang pertama, apapun bahan yang ada di dapur bisa diolah menjadi masakan yang enak untuk disantap. Yang kedua, makanan sehat dan tidak mahal. Untuk kelangkaan dari sambal lada cangkuak itu sendiri, yang pertama
Sambalado cangkok itu sudah terbilang cukup langka. Yang kedua, sudah ada kodifikasi baru namun dengan bahan yang berbeda. Momen saat untuk momen Sambalado cangkok, yang pertama yaitu saat acara Maulid Nabi atau acara keagamaan. Yang kedua, di daerah Nusantara lainnya pada zaman dahulu digunakan sebagai pengganti susu bayi dan anak-anak karena kondisi ekonomi yang pada saat itu sulit. Serta Sambalado cangkok ini identik dengan penggunaannya pada cuaca dingin ataupun pada saat melakukan pekerjaan baik itu di lereng gunung atau lereng perbukitan, serta juga kebanyakan pada saat melaksanakan suatu pekerjaan di persawahan ataupun yang lainnya. Demikianlah pemaparan kuliner lokal Indonesia. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.